Sejarah Kerajaan Hindu di Indonesia. Teman-teman, tahukah kamu, Indonesia sudah memiliki kebudayaan yang maju sejak dulu. Nenek moyang kita menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Animisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda di alam memiliki roh. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa benda-benda memiliki kekuatan tersendiri. Kemudian datang pengaruh Hindu dan berdirilah kerajaan-kerajaan Hindu. Ada Kutai, Tarumanegara, Mataram, Medangkamulan, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti adanya kerajaan Kutai ditunjukkan dengan prasasti Yupa. Ada 3 raja yang pernah memerintah, yaitu Raja Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Kerajaan Tarumanegara terletak di Bogor, Jawa Barat. Bukti berdirinya Tarumanegara adalah adanya 7 prasasti yang ada di Bogor, Banten, dan Jakarta. Kerajaan Mataram Hindu didirikan oleh Raja Sanjaya. Beliau dikenal sebagai ahli kitab suci dan ahli perang. Bukti adanya kerajaan Mataram ditunjukkan dengan prasasti Canggal. Kerajaan Medangkamulan. Kerajaan ini adalah kelanjutan kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini diperintah oleh dinasti Isana. Mpu Sendok adalah yang membentuk dinasti ini. Mpu Sendok menunjukkan agama Hindu dan Buddha dapat berdampingan pada masa itu. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok dengan gelar Sri Rangga Rajasa Amurwabumi. Raja terakhir dan terbesarnya adalah Kertanegara. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, keturunan Kerajaan Singasari. Raden Wijaya digantikan oleh Srijaya Negara. Pada masa ini banyak terjadi pemberontakan. Majapahit mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada, tidak ada lagi tokoh pemersatu. Terjadilah Perang Paragreg, yaitu perang saudara perebutan kekuasaan. Kerajaan Buddha di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di Sumatera Selatan. Bukti keberadaan kerajaan ini ditunjukkan dari 5 prasasti berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno. Sriwijaya menjadi pusat penyebaran agama dan budaya Buddha di Asia Tenggara. Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha dipimpin oleh dinasti Shailendra. Rajanya yang terkenal adalah Smaratungga. Candi Prambanan adalah perwujudan penyatuan dinasti Sanjaya Mataram Hindu dengan dinasti Shailendra Buddha. Kerajaan Islam di Indonesia. Islam menyebar ke seluruh Timur Tengah termasuk Indonesia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, berhadapan dengan Selat Malaka. Letaknya sangat strategis, membuat Samudra Pasai tumbuh menjadi kerajaan besar yang maju dalam perdagangan dan pelayaran. Raja Pasai yang terkenal adalah Sultan Malik Al-Saleh. Di masanya, Samudra Pasai berkembang pesat. Beliau lalu digantikan oleh Sultan Muhammad. Raja Pasai yang terakhir adalah Sultan Zainal Abidin. Kerajaan Aceh. Aceh berkembang setelah Malaka dikuasai Portugis dan Samudra Pasai diduduki Portugis. Para pedagang Islam di Malaka pindah ke Aceh. Pada tahun 1530, Aceh melepaskan diri dari Pedir dan mendirikan Kerajaan Aceh. Sultan Ali Muhayyad Shah menjadi raja pertama Aceh. Kerajaan Aceh mengalami puncak kejayaan
Di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, beliau lalu digantikan oleh Sultan Iskandar Thani. Di masa ini, beliau harus bersaing dengan Belanda yang menguasai Malaka. Kerajaan Aceh tidak dapat bersaing dan mengalami kemunduran. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak muncul pada saat Majapahit mengalami kemunduran. Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak pada tahun 1475 dengan dukungan daerah-daerah yang mendapat pengaruh Islam. Pada tahun 1513, Adi Unus memimpin Demak melancarkan serangan ke Malaka namun gagal. Sultan Trenggono memimpin Demak menuju masa kejayaannya. Wilayahnya meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Beliau wafat saat menaklukkan Pasuruan. Kemudian terjadilah perang saudara. Kerajaan Banten. Fatahillah berhasil menguasai dan mengislamkan Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sultan Ageng Tirtayasa adalah raja terbesar Banten yang berhasil memajukan Banten sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam muncul setelah Kerajaan Demak runtuh. Sutawijaya adalah raja pertama Kerajaan Mataram yang beribu kota di Kota Gede. Sultan Agung adalah raja terbesar Mataram Islam yang bercita-cita menyatukan Jawa dalam Kerajaan Mataram. Sepeninggal Sultan Agung, kerajaan dipimpin Amangkurat. Beliau membagi kerajaan menjadi Keraton Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Pakualaman, dan Mangkunegaraan. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dipimpin oleh Uli V. Kerajaan Tidore dipimpin oleh Uli Siwa. Antara Ternate dan Tidore terjadi persaingan setelah datangnya bangsa Barat. Untuk menyelesaikan persaingan ini, dilakukan perjanjian Saragossa. Kerajaan Ternate dan Tidore disatukan oleh Sultan Nuku dari Tidore.